Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Rasulullah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Pokok materi hari ini yaitu karena ada yang komen di kolom komentar saya menanyakan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Maka komen Anda akan saya jawab dengan video ini ya. Sebelum videonya dilanjut, silakan di like, di subscribe agar bermanfaat dan barokah untuk manusia saja kan. Langsung saja ke to the point, ke pokok isi materi tentang ciri-ciri Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu anna alayhi wa nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma balighna ma kata wal madinah wa arafa rizqnal hajal mabrur warda anna wa uflana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi makna dan keterangannya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang diranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau lagi Maha Pemurah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami Allah anzalnahu telah menurunkan kami Allah pada Al-Qur'an fi lailatul qadri di dalam malam qadar, malam ketentuan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Wa ma adro, wa ma dan apa-apa adro kaya menjumpai engkau Muhammad. Ma pada apa-apa maksudnya Al-Quran Nabi Muhammad menjumpai atau diturunkan dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam itu di waktu Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ada amalan-amalan itu waktunya tuh mulai
masuk berbuka maghrib sampai waktu subuh, seperti itu ya. Nah, itu ya sholat maghrib, sholat isya, taraweh, ya tadarus Quran, zikir, mengingat Allah, bertahanus. Nah, jadi ada 2 amalan malam qadar tuh ya, i'tikaf. Kalau i'tikaf ya di masjid. Kalau cari malam qadar biar di rumah tidak masalah. Di rumah, di musola, di langgar, itu di mana saja yang penting tempatnya suci, itu bisa untuk mencari kemuliaan malam qadar. Tapi kalau untuk mencari khusus ganjaran i'tikaf, yaitu harus memang di masjid, seperti itu hukumnya. Karena masjid itu dipakai setiap Jumatan. Jadi kalau sebagian orang ada yang menganggap amalan malam qadar itu sama dengan 1000 bulan, ya itu belum benar. Jadi yang benar itu amalan di malam itu, di malam qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, kalau zaman dulu ya Nabi Zakaria, Yusa bin Nun, itu sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, itu ibadah memang 83 tahun 4 bulan tuh tanpa maksiat, ibadah terus seperti itu. Nah, makanya kita Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu Allah beri kemurahan seperti itu. Ibadah hanya 1 malam itu bisa menyamai orang-orang yang terdahulu ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Nah, itulah kita harus ngelembur ya, harus mempersungguh itu. Tanazzalu menurunkan siapa Allah al malaikata pada beberapa malaikat. Waruhu dan ruh, maksudnya malaikat. Piha di dalam malaikat yang diturunkan Allah itu bi'irobihim, dengan izin Tuhan mereka. Mingkuli amrin, dari tiap-tiap perkara. Jadi malaikat yang diturunkan di dalam malam qadar itu tujuannya Allah memberi amanat kepada para malaikat itu untuk membawa perkara qadar setahun ke depan. Makanya rugi bagi umat muslim, awal mukminin, awal muslimin, tapi tidak menyempat-nyempatkan diri untuk mencari malam Lailatul Qadar. Itu rugi. Kalau maksiat ya maksiat 1000 bulan, tidak ibadah ya tidak ibadah 1000 bulan. Kalau tidur ya tidur 83 tahun 4 bulan berarti. Jadi rugi ya. Hanya semalam saja. Salamun, adapun keselamatan, adapun kemuliaan, adapun manakib, hiya malam qadar, hatta sehingga matola'il fajr, sampai terbit fajar, sampai subuh. Jadi niatnya seperti itu. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang memahami malam ganjil saja seperti itu. Ya memang ada diceritakan di hadis. Jadi waktu Nabi keturunan wahyu dari Allah itu, nah karena pada malam itu ada 2 orang rojul yang bertengkar, nah, sehingga Rasulullah mendamaikan, nah, terus Nabi dilupakan. Nah akhirnya Nabi praktek, pokoknya gerbek atau borong, pokoknya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya udah otomatis pokoknya dipersungguh mulai malam 21 sampai malam 30, persungguh ibadahnya ke masjid, maghrib, isya, tarawih, tadarus, zikir-zikir, sholat tobat, sholat tasbih ya, sholat tasbih itu kurang lebih 1 jam. Nah, maka otomatis sudah berarti sama saja ditulis sholat tasbihnya selama 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau orang umum yang mengatakan ada
turun cahaya putih, sinar yang putih, ada kuda turun dari langit. Bukan itu maksudnya. Yang kita cari itu bukan itu. Bukan hal-hal yang goib yang turun dari langit untuk kita lihat. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu amal ibadah. Di malam itu sama dengan lebih baik khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, seperti itu. Itu ya. Jadi bukan sama dengan 1000 bulan, itu belum pas. Jadi dari khairum min alfi syahrin. Jadi ibadah di malam itu Lailatul Qadar itu pas turunnya itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Seperti itu ya. Jadi umat muslim seluruh dunia sajagat raya. Jadi intinya kita itu apa? Imanan wahtisaban. Karena iman dan karena mencari pahala malam qadar. Karena setahun ke depan itu Allah membagi qadar baik, qadar buruk kepada hamba-hambanya. Jadi kita minta memang ya, minta ampun, minta maaf. Dan ada doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah. Gitu. Nah, kalau berdoa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dibaca sendirian. Nah, kalau pas berdoa di mimbar orang banyak, maka dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Intinya doa itu minta pengampunan dan minta maaf sama Allah atas segala dosa-dosa yang terdahulu. Kita sucikan seperti itu ya. Insya Allah sudah jelas ya videonya, bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dihayati bahwa intinya malam Lailatul Qadar itu bukan kita untuk melihat sebuah cahaya yang turun dari langit atau sebuah sosok bilangnya kuda putih yang turun dari langit, bukan seperti itu. Ya, kita harap tuh amalan. Ya tidak apa-apalah kita kurangi tidur 1 jam 2 jam saja tidur, hanya 10 malam di akhir bulan Ramadan. Memang Nabi prakteknya seperti itu. Kalau Nabi itu rumahnya di samping masjid, ya para sahabat banyak yang tidur-tidur di teras masjid sampai waktu sahur, sampai waktunya sholat subuh. Habis subuh baru pulang dan aktivitas ke rumahnya masing-masing. Jadi itu ya sangat sakral ya. Nah, ada sebagian kaum muslim yang memang bermalam di masjid, itu bawa bahan makanan, menyengaja diri sampai makan sahur di masjid sampai sholat subuh jamaah baru pulang. Seperti itu ya. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau Allah karimun yang maha mulia, tuhibbu senang engkau Allah, fa'fu memaafkan, anni dariku. Kalau orang banyak fa'fu anna dari kami kaum muslimin. Itu artinya ya, itu doa minta maaf, doa minta ampun kepada Allah. Insya Allah bisa dipahami. Jadi kita juga meraih itu 5 sukses. Sukses puasa Ramadannya, sukses sholat tarawihnya, kemudian sukses tadarus Al-Qur'annya, sukses 10 malam Lailatul Qadarnya, sukses zakat fitrahnya, sehingga amal kita sempurna. Semoga Allah menerima amalan kita itu biiznillah. Jadi
kunci ya zakat fitrah itu. Kalau belum menunaikan zakat fitrah, puasa, taraweh, tadarus, malam qadar itu ngambang, belum terbuka pintu langit, masih tertutup. Nah, dengan kita menunaikan membayar zakat fitrah itu, maka amalan itu diangkat ke langit oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Insya Allah bisa dipahami demikian ya, saudaraku sajagat rat dimanapun Anda berada. Jadi sayang sekali masih ada 9 malam lagi. Ya udah, kita gerbek, kita lembur, kita sama-sama beramal ibadah, niati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Nah, jadi tujuannya hanya mengharap surga Allah dan ingin terhindar dari nerakanya Allah. Kalau di surat yang lain, yarjuna rahmatallahu wallahu ghafurur rahim. Jadi mengharapkan rahmat Allah. Adapun Allah itu zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang, atau lagi maha pemurah. Seperti itu ya. Banyak juga hadis-hadis yang menceritakan tentang keistimewaan atau keutamaan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi di sini saya ringkas saja seperti itu. Jadi amalan di malam Qadar, malam Lailatul Qadar yaitu ya maghrib, ya sholat isya, sholat tarawih berjamaah, ya, tadarus Al-Quran, zikir-zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. Udah terserah pokoknya. Banyak kalimat-kalimat thayyibah intinya. Yang penting diisi, jangan maksiat, jangan main game, pokoknya intinya maksiat lah, tidak ada faedahnya. Dimanfaatkan, dibarokahkan waktunya. Jadi tidak ada amalan-amalan di luar itu. Tidak ada amalan yang di luar yang saya sebutkan itu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tolong ya, saudaraku senusantara, masjid-masjid jam 2, jam 3 jangan dikunci, dibuka. Orang mau iktikaf, orang mau cari malam qadar ya. Jangan masjidnya dikunci gelap gulita sehingga orang istilahnya itikaf di teras masjid. Itu enggak benar itu. Jadi ditolong tuh para penjaga-penjaga masjid. Masjidnya dibuka sepanjang malam di 10 malam terakhir ini. Seperti itu. Karena umat muslim mau itikaf, berdiam diri, bertahanus di masjid, sekalian mencari atau beramal untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Jadi semua amalan itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan yang sudah dilaksanakan oleh Yusha bin Nun, sahabat Nabi Musa atau Nabi Zakaria gitu ya. Jadi dengan izin Allah, dengan maha pemurahnya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman, begitu Allah berikan kemurahan. Hanya 1 malam bisa mencapai tingkat ibadah yang begitu tinggi nilainya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan barokah. Karena ini masih di masa pandemi, tetap juga ya yang iktikaf, yang ke masjid cari malam qadar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Seperti itu ya. Jadi pengurus-pengurus masjid siapkan memang pencuci tangan, sabun, tisu segala macam ya, karena kita ikuti aturan pemerintah. Dan satu lagi pesan sosial saya, kita sebagai warga negara Republik Indonesia supaya tunduk, hormat dan takzim kepada semua peraturan pemerintah yang sah, agar kita
bisa menjadi warga negara yang baik, kerjakan karena Allah, semoga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.